Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawaban doa. Bapak-bapak yang cicing, yang serang baik, yang serang suka mimpi, pertama kita mau serang asli. Ada orang serang. Bang, orang serang di sini bang. Kenapa saya jawab salam? Gak pernah melihat dia orang. Coba saya ulang. Khusus untuk ibu-ibu, ya daun salam daun kemudian ibu-ibu yang tidak jawab salam, insya Allah suaminya kawin mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa uswatina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak ini saya paling demen ada orang yang suara tegas ya kencang. Apalagi seorang istri kayak ibu-ibu itu ke suami yang kayak begini, gua harus kencang suara ibu biar cepat stres suaminya. Ya, ibu-ibu di sini insya Allah yang sudah terlawat ke suaminya, insya Allah nggak ada ya, insya Allah nggak ketinggalan. Peristiwa Isra'nya Rasulullah besar Muhammad SAW adalah peristiwa legalitas tentang keutamaan bab ibadah sholat. Jadi sebelumnya apakah sholat itu belum disempel ketika belum disolat? Tentu belum. Nabi ini sendiri perjalanan kedua setelah Isra, perjalanannya dalam satu kodifikasi yang tidak bisa dipisahkan, integritas keindahan. Kenapa alasannya? Kalau memang seseorang ketika diberangkatkan dipilih oleh Allah, tentu adalah kemuliaan di sisi seorang hamba itu sendiri. Subhanallah. Rasul adalah nabi pilihan. Rasul adalah Rasul pilihan. Kita umat pilihan. Jadi kita ini umat pilihan. Jadi kita harus berbahagia menjadi umat yang dipilih sebagai umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seringkali kita bertanya-tanya, istilah sekarang kamu nanya, ya ada begitu kan? Anak-anak sekarang saking gaulnya. Ya kalau nanya jawabannya, kenapa Mi'raj itu ada di referensi Bani Israil ayat 1. Allah untuk memulai peristiwa Isra Mi'raj dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi, Maha suci Allah. Asli kalimatnya Subhanallahilladzi, ada lafzul jalalah di sana. Lafzul jalalah ini adalah lafaz Allah. Jalalah makna kebesaran Allah. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan seorang hamba. Maha suci Allah yang tiada berdaya, yang tiada kelemahan. Allah dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, dia mensucikan dari segala peristiwa ini. Artinya Allah senantiasa kepada makhluk yang sangat dicintai, yang baginda Nabi Muhammad SAW, dengan kata kunci kalimat tasbih. Yang lain ayat-ayat itu selalu Allah dengan kalimat pujian tahmid. Tapi untuk peristiwa sholat sangat istimewa sekali. Kalimat tasbih, kalimat ta'ajub di awal ini. Allazi, subhanallah, allazi, subhanallah, asra. Iya asra. Asra
Asro ini bukan kata dari berangkat. Asro, suku kata aslinya adalah saroyasi. Dalam ilmu alat, ya ilmu nahwu diterangkan saroyasi, asro yusri isro. Saroyasi diperjalankan. Asro yusri isro'an, maka disebut isro mi'raj, itu maju, disamarkan. Kita renungkan betapa indahnya ayat ini. Allah mengatakan diperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Bi'abdi, seorang hamba. Yakni Allah tidak mengatakan di Muhammadin, langsung hamba. Ketika berjalan Rasulullah atau diperjalankan Rasul, asro bi'abdi, seorang hamba memiliki dua esensi muatan kekuatan, yakni ketika dikatakan hamba itu harus ada ruh dan jasad. Karena jasad tanpa ruh pocong bertayangan. Sekarang saya balik. Kalau jasad tanpa ruh apa? Mayit. Kalau ruh tanpa jasad pocong. Berarti pada saat diperjalankan seorang hamba yang memiliki dua esensi, hamba harus ada hamba tapi harus ada hayat kehidupan di dalam jasad itu sendiri. Rasul ketika itu berangkatkan Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Saya terangin dulu, ini benar namanya Masjid Bani Al-Hamzah. Benar, nggak salah. Bani itu kan dari Ibani, Ibnu Bani, bin keturunan itu Duria. Hamzah itu tahu Hamzah nggak? Alif. Ya, ada dua sederajat yang dikatakan dua alif atau Hamzah menjadi alif yang ada kata Hamzah di belakangnya mad wajib mutasil. Ada alif double disebut jaid munfasil kalau belajar ilmu tafsir Quran seperti itu. Punten, nggak tahu dari mana nama ini. Saya tadi merenung masjidnya namanya unik. Ya untuk masjid ini nggak dikasih nama Murtado atau Jamjuri, Masjid Al-Jamjuri atau Masjid Al-Amin. Ya ada di Cirebon. Masjid itu biasanya Baitur Rahman, Baitur Rafiq, ya Al-Hidayah, Al-Huda. Jadi itu sebuah doa. Ibu-ibu juga kalau kasih anak nama harus bagus. Ya kalau malam hari ini saya sempat hadir di masjid yang sangat mulia ini, luasnya besarnya masjidnya seperti Masjid Al-Qur, seperti Masjid Palestina. Bapak-bapak, tete-tete, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini suami tolong dikasih tahu, ya kalau pulang kerja jangan langsung ke rumah, suruh mampir dulu ke masjid supaya tentrem, supaya mendadak tampan wajah suaminya. Sebab masjid adalah tempat persinggahan ibadah yang paling terbaik. Masjid itu, saya mau tanya, kenapa dikatakan masjid? Makna masjid itu dari kata sajadah yasjudu masjidah, tempat sujud. Sajadah tempat sujud, masjid tempatnya. Sajadah ilmati isimnya isimah, maka menunjukkan ke tempat. Ini kalau alat seperti itu. Kenapa saya terangin ini dulu? Nanti saya terangin soal peristiwa Mi'raj itu kapan sebenarnya. Dan begitu. Umur Rasul kapan? Berapa? Dan begitu. Rasul di usia berapa? Kapan berangkatnya? Malamnya malam apa? Karena di sini setelah dikatakan dalam surah Al-Isra ayat 1, bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Unik sekali ya, tak maafin mulut saya. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Jadi ketika Isra dikatakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berapa kilometer? Masjidil Haram posisinya di Mekah, Masjidil Aqsa posisinya di Palestina. Saya mau tanya ke bapak-bapak yang posisinya di jam masjid. Untuk mungkin dulu ini musola dijadikan masjid, begitu ya? Sejarahnya benar nggak? Benar. Jam masjidnya saya bangun nih, yang di kota. Kok saya begini ya? Spontan ini. Kalau ini jam masjid awal, ibu-ibu lagi head ngaji di situ boleh. Asli jam masjidnya awalnya musola. Selamatan belum? Gak tahu kamu sekarang. Udah selamatan belum dijadiin masjid? Sebab yang namanya masjid, masjid apa masjid? Masjid, kata Nabi sajadah yang itu masjid. Al-Madi itu ditandakan dengan fathah yang dinasobkan. Kalau ini dijadikan masjid, berarti dipakai sholat Jumat. Sudah dipakai sholat Jumat? Belum. Ini masjid apa musola saya tanya? Kenapa nggak ngomong dari tadi bilang masjid? Kalau memang benar masjid nggak dipakai Jumatan, durhaka semua orang kalian. Awas, ya jangan main-main. Dalam fikih itu masjid ada dua. Pertama adalah masjid jami'. Masjid apa? Keduanya ghairu jami'. Ghairu jami' itu musola. Sholat itu yang ada tahiyatul masjid, nggak ada tahiyatul musola. Makanya bapak-bapak harus ngaji fikih benar-benar, harus mengetahui buku. Jangan seperti orang yang sholat ketika di lapangan, sholat hari raya, saya di sampingnya, dia datang, imam belum datang, jamaah belum banyak, usholinya kedengeran, usholi sunat tahiyatul lapangan rokaatain lillahi ta'ala, tahiyatul lapangan, sholat menghormati lapangan. Kalau sholat di musola, apakah ada sholat tahiyatul musola? Saya mau tanya. Jadi musola dengan masjid serupa tapi tidak sama. Saya katakan ini di pengajian tabligh akbar Mi'raj. Alasannya apa? Bedanya karena masjid dipakai Jumatan, musola tidak bisa, meskipun beda seperti ini. Ini sebenarnya kalau mau dipakai jadi masjid bisa, tapi harus undang-undang kiai selamatan. Potong kambing 1 ekor walimah. Harus syukuran, zikiran, nggak boleh sembarangan jadiin masjid. Tapi nggak selamatan. Kerungu yang berjamaah dulu. Ya saya terang Rajabnya. Ya, jadi Rajab ini adalah tempat kita menanam amal saleh. Inna Rajab syahrullah wa sya'ban syahri wa syahrul Ramadan syahrul ummah. Sesungguhnya Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban atau bulan roh itu adalah bulanku, kata Nabi. Wa syahrul Ramadan syahrul ummah, dan Ramadan adalah bulan umatku. Maka di bulan Rajab ini sudah sepantasnya lah kita menanam amal-amal saleh kita. Di bulan Sya'ban nanti kita memupuk, menyirami amal-amal saleh kita. Di bulan Ramadan maka kita panen amal saleh. Kalau ibu-ibu ini biasa-biasa saja di bulan Rajab, tidak ada yang puasa sunnah sama sekali, jarang ada yang sedekah, jarang ada yang berbuat kebaikan, tidak mau mengeluarkan sesuatu yang sesuai dengan syariat, awas. Tema malam hari ini melalui peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad kita tingkatkan keimanan, madhabul iman.
Apakah cukup kita pengajian, perayaan mi'raj saja? Apakah taklim saja? Iman itu bukan cuma karena ngaji, tapi ngaji adalah bagian daripada iman. Unjamkan, tanamkan di dalam hati kita nawaitukan benar-benar. Al-imanu ma'rifatun biqalbi wa qaulun bilisan wa ahkamul amal. Iman itu adalah sesuatu makrifat, mengenal dengan hati, mengucapkan dengan lisan, lalu berbuat dengan amal. Contoh, malam hari ini adakan perayaan peristiwa yang paling mulia dan paling besar, yang peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Agung Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keimanan dan ketakwaan. Apa takwa? Takwa itu sederhananya adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan, mencegah atau menjauhi segala apa yang Allah larang. Ya, takwa buat orang yang berkeluarga, istrinya lebih 2, lebih dari 3, lebih dari 4, takwa itu takut sama yang tua. Istri muda biasanya takut sama yang tua katanya ya. Itu orang yang akali. Ya, jadi esensi dari takwa itu sendiri adalah seseorang dia senantiasa mempersembahkan nilai-nilai ibadahnya hanya kepada Allah saja, untuk senantiasa menghindari hal-hal yang buruk, mendekati hal-hal yang baik. Makanya di bulan Rajab, dari mulai tanggal 1 malam hari ini adalah malam ke-28 yang 27 Rajab Hijriah. Maka dari 1 Rajab itu kita diajarkan, dianjurkan, dicontohkan oleh Rasul untuk senantiasa berdoa. Bu, doanya hafal ya Bu, bulan Rajab sampai Ramadan. Ada yang hafal doanya? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari kita bersama-sama. Setelah itu saya lanjutkan ceramahnya. Allahumma barik lana. Wa baminna wa firlana wa hasilna. Musim hujan, ngelebihin petasan ternyata orang kami ini. Ya tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, yang penting masih mau mengadakan peringatan besar. Ya, peringatan Isra wal Mi'raj. Seseorang ini di sini jarang sering. Ibu-ibu apa anak-anak? Anak-anak. Kamu Ustaz nggak pernah sholawat? Aja imami, jom yang jadi imam di sini. Satu orang, 2. Di sini harus banyak imam supaya udur satu gantinya ada. Dan orang yang jadi imam pertama itu harus al-afqah. Bukan dari bacaan dulu bagus, bukan. Harus mengerti fikih, tata cara, kaifiat, adab-adab sholat. Nanti saya ceritain, ya saya terangin bagaimana adab-adab sholat sesuai fikih. Pertama harus mengerti fikih. Keduanya al-aqra, bacaannya harus fasih. Itu penting. Ketiganya harus apa? Al-asya'a. Apa itu? Usianya. Ya, balik udah pasti Pak, lebih tua. Yang muda lebih pasti, yang muda. Yang memang walaupun dia umurnya pun secara sisi umur dia muda, tapi bacaannya qiraatnya bagus, dia jadi imam. Terus apa lagi? Al-ansor, keturunan nasab. Ya, nasab. Al-ansor itu nasab, al-ansor. Nasabnya keturunannya siapa? Umpamanya keturunan kiai, makanya ada keturunan, umpamanya keturunan habaib. Masya Allah, dimuliakan keturunan daripada cucu Rasul, itu penting. Terus orang yang benar-benar dia menjadi guru harus punya sanad. Ya, nanti kalau untuk menyampaikan keilmuan, an Rasulullah, an Jibril alaihissalam, an Allah Jalla Jalaluhu. Ya, jadi kalau memang mau imam,
Punten Bu, terutama bapak-bapak ibu-ibu yang ada di kami lain ya, itu ibu apa ini makanan? Gak apa-apa bagi aja. Ya. Karena memang senangnya kan pembuktian mereka. Tapi anak-anak fokusnya makan, termasuk ibu ini. Bapak-bapak juga. Ya, Pak, tolong dimakanin sambil santuy. Dimakan aja, anggap ini musolanya Bapak. Ya, jadi kalau kita melihat dari sisi kaifiah tata cara adab ibadah, mi'rajlah peristiwa legalitas masalah urusan salat setempel khusus. Makanya tadi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang sekelilingnya haulahu. Barokna, kami berkahi. Allah sekelilingnya itu diberkahi oleh Allah. Bayangkan ketika Allah mengatakan ini barokna Allah, diberikan keberkahan oleh Allah di sekelilingnya. Rasul berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanannya adalah 1250 km. Tumpangannya apa? Ada yang tahu? Hah? Alphard. Iya, naik kereta. Bu, saya mau nanya, sama ibu pasti dapat bocoran dari beberapa bacaan. Ketika Rasul Isra dan Mi'raj, tumpangannya namanya apa? Buruk itu bukan ibu-ibu pakai rok, bukan. Dari kalimat mahyatil buruk, al-barkun. Barkun itu artinya jalannya cepat. Selangkah buruk, saya berapa dari literasi atau literatur saya baca, buruk itu satu langkah jalannya 186.000 mil kecepatan cahaya. Kalau pakai detik 300 kecepatan. Ustaz, ya 300 km per detik kecepatan cahaya, sangat cepat. Mobil merah, Lamborghini, ya umpama Jeprodikon apalagi di Amerika Serikat, nggak ada apa-apanya, sangat cepat sekali. Maka dengan buruk inilah Rasul berangkat Isra wal Mi'raj, diapit sama malaikat Jibril, nyampe Masjidil Aqsa, melaksanakan sholat 2 rakaat. Sholat apakah itu? Tahiyatul masjid. Ini sejarahnya. Punten, yang makmum adalah malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril bermakmum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dikatakan Mi'raj, melesat Rasul ke langit-langit. Saya ceritain dulu, nanti saya bab sholatnya saya kupas adabnya. Karena sholat ada etika. Tidak boleh orang sembarangan sholat yang melaksanakan tanpa kaifiah tata caranya yang baik. Waktu dikatakan Mi'raj adalah naiknya Rasul melesat dari langit pertama. Saya ceritain, langit pertama namanya Rafi'ah. Apa? Catat ya, ibu-ibu ada yang di sini namanya Siti Rafi'ah. Ada Rodiah, Robiah, Marfumah, Jumana, kiai untuk nama-nama kampung semua yang disebutkan. Saya mau nanya Ida, Agnes, nama kota. Ya, jadi di sini di langit pertama ini bertemu atau berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Berikutnya Rasul melesat naik ke langit kedua. Perjalanannya adalah 2500 tahun. Dari langit pertama ke langit kedua, nama langitnya adalah Baitum atau Ma'mun. Apa namanya? Baitum atau Ma'mun. Ingatnya kejuruk terus sama saya. Ya, bertemu dengan siapa? Nabi Yahya dan Isa alaihi
saya singkat ya, naik ke langit ketiga, namanya malakut atau hariyun, itu nama langitnya. Langit aja punya nama. Makanya kalau manggil istri, ya jangan manggil nama, panggil ayang beb. Ayang beb mama, mesra dikit. Ya pakai mama. Apa biasanya istrinya manggil apa ke suami? Papa, berarti ayah. Suaminya manggil bunda, ya bunda pasangannya apa? Ayah. Silakan semesra mungkin manggil istri yang romantis. Apalagi saya lihat di komplek kami lagi ini punya masih muda-muda. Mau pakai band, terserah. Panggil semesra mungkin, seperti ada kalanya baginda Rasulullah SAW memanggil Siti Aisyah Umayyah, si pipi yang kemerah-merahan. Ibu-ibu juga kalau pengen dipanggil Umayyah sama suaminya boleh bunyi merah-merah di sini. Ya nggak ada, itu namanya pakai merah-merah, itu apa pun namanya? Blaskon. Saya baru tahu itu namanya blaskon. Belum pernah pakai soalnya saya. Blaskon. Ya makanya tuh Pak Ustaz, ibu-ibu itu butuh perawatan. Untuk ibu-ibu menjadi cantik itu butuh perawat. Ya perawatan itu pakai modal. Jangan nuntut istri cantik tapi modalnya kurang, jangan. Ya resapin aja apa adanya. Ibu-ibu kalau suami nggak beli bedak, saya kasih tahu dulu sebelum saya nerangin tentang sholat. Karena suami jarang punya duit, bebek aja beras atau pakai tepung rosben, pakai aja. Ya suaminya deket dikit baunya agak apek, nggak apa-apa. Bilang aja belum kebeli bedak Pak. Tapi saya kasih tahu jangan pakai kapur baru, rusak. Ya jadi tolong ini kita ambil relax saja, tausiahnya sejam saja ya. Karena memang suara saya juga pakai beberapa kali tausiah. Pentingnya kita memperingati Isra Mi'raj itu datang hikmah yang paling terbesar karena masalah peristiwa sholat, bukan peristiwa biasa-biasa saja. Makanya Bu, bulan Rajab ini jangan dianggap bulan biasa. Bulan Ramadan atau Sya'ban yang akan kita hadir 2 hari lagi, itu jangan dianggap biasa-biasa saja. Nanti di bulan Ramadan tidak ada yang luar biasa. Jangankan Allah memandang kita, dia dalam serat dalam mantap, memandang kakang yang ini yang manis ini kalau ditatap perempuan yang bukan istrinya ketiga pasti kelacet kelucut itu bahasa Jerman. Kecut nggak enak, bukan perempuan, ada perempuan dia kecil, natapin kita, grogi. Perempuan ditatap sama datang yang pakai kalung ini lemas. Iya, jadi nggak bertenaga, seperti tidak bertulang umpama. Ya makanya di sini letaknya keharmonisan Bu. Saya ajarkan bahwa di sini ada sesuatu semangat kebersamaan. Suruh diperkokoh. Bagaimana kita bisa semangat kebersamaan, bisa kokoh dengan baik kita menjalankan kebersamaan kalau musola ini sholat subuhnya cuma 3 orang. Saya tanya, Pak Ustadz kan imam, kira-kira kan Pak Ustadz jujur-jujuran deh malam hari ini, adakah sholatnya 5 orang sholat subuh? Ada? Alhamdulillah. Ada yang sholat 5 orang daripada enggak ada yang sholat. Nah sekarang kalau sholat 5 orang saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Di sana kelompok, di sana kosong. Jin ifrit ngemakmum, jin tomang ngemakmum, semua pada bermakmum. Kemana manusianya? Manusianya yang jadi saya tapi kurang ajar, manusia ngatain saya terawas. Setan tuh pandai mengincar manusia. Dia disibukkan dengan urusan keduniaan tanpa peduli ke urusan akhirat. Makanya apa kalau kita mengerjakan urusan dunia,
semangat kita biasanya, tapi urusan akhirat harus lebih semangat, harus lebih semangat lagi. Nah ini enak nih baru naik ini. Kayaknya kayak masuk ke kabel. Dari tadi kok pegel saya ngomong, ternyata ini bisa bagus. Nggak tahu ada apa ya. Kalau dari tadi begini enak saya ngajinya. Ya saya ceritain bahwa ketika naik lagi, riwayat menyatakan ketika naik di langit ketiga, malaikat punten ya, atau hari bertemu dengan Nabi Yusuf. Naik ke langit keempat, namanya langitnya adalah Az-Zakirah, bertemu dengan Nabi Idris. Jadi beberapa nabi, 8 nabi. Naik ke langit kelima, Al-Musakhirah, bertemu dengan Nabi ya setelah Yusuf Idris berarti Harun. Naik ke langit keenam. Naik ke langit keenam namanya adalah Al-Khalisah. Langit keenam ini bertemu lagi, cerita singkatnya nanti saya ceritain soal. Setelah naik ke langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, satu lagi Al-Labiah, langit terakhir. Langit jumlahnya 7 lapis. Di langit ketujuh ini bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Alaihi apa alaihi? Alaihi apa alaihi? Wong sepang pinter. Anak kau ini memang mesti balik pimpinan. Alaihi, atasnya. Makanya punten para nabi gelarnya alaihi, tapi Muhammad SAW sallallahu alaihi wasallam. SAB, SPDI, SH, MH, MSI, SMS. Oh itu kecil, bukan umpama. Buat apa sebenarnya? Kamu tahu apa SO? MPD, MPD, S2 ya. Alhamdulillah masih muda padahal. Kalau dia dan pakai baju SMA masih pantas. Benar nggak Ustaz ya? Karena mana istrinya kamu Ustaz? Saya pengen tahu. Perempuan istrinya, perempuan. Iya. Yang mana istrinya kamu Ustaz? Perempuan. Hah? Lagi nenangin anak-anaknya kurang tenang berarti. Saya bilang tenangin aja kamu Ustaz Rominya sekalian. Ya, saya mau ceritakan lagi seterusnya. Ini udah berapa jam? Ada 1 jam? Belum? Dia pengen cepat pulang. Dari situlah mengembang amanah sholat sebelumnya yang naik lagi setelah di langit ketujuh ada Rabbul Afdal. Naik lagi Sidratil Sidratil Muntaha apa Sidratul Muntaha? Saya mau nanya ke ibu, tolong jawab semuanya. Sidratil Muntaha apa Sidratul Muntaha? Neng, ini istrinya siapa yang pakai baju putih senyum-senyum aja? Sidratil Muntaha apa Sidratul Muntaha? Tolong jawab. Hah? Sidratil, Sidratul, matra ini. Kalau Sidratul, Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha. Sidratil atau Sidratul? Sidratul Muntaha. Setuju semuanya? Alhamdulillah salah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Itu ayatnya. Buka Quran lewat HP ibu. An-Najm ayat 13. Bukan. Yang bawa HP ada Qurannya bukan. An-Najm ayat 13. Silakan buktikan. Dan pada sisi lain malaikat Jibril, ya Rasul memandang melihat Allah di Sidratil Muntaha. Maka disitulah pada saat itu malaikat Jibril
membelah dadanya Rasulullah, mengeluarkan hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam. Ini dalam riwayat Rasul dicuci hatinya padahal sudah bersih. Ini makna konotasi kiasan saja. Alhamdulillah, terima kasih, ini mic-nya udah enak ya, saya nggak ngotot-ngotot ini. Tadi salah pegang mic, saya kepencet ini knob-nya. Karena mayoritas begitu, ada sinyal. Seperti HP-nya kan Ustaz, HP-nya bagus tapi sinyalnya mati-mati terus. Dihubunginya susah dari tadi. Istrinya kan Ustaz ya? Ya kelihatan, soalnya imut-imut sama. Bukan, ya mau, ya bukan, istri saya perempuan. Disitulah dibelah dadanya Rasulullah, dikeluarkan hatinya. Kali bahwa dada ada hati, dikeluarkan hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam. Ini riwayat 3 kali dibersihkan hatinya Rasulullah. Pertama umur 10 tahun waktu umur taklid. Keduanya waktu Rasulullah berusia 40 tahun waktu turun surah pertama Iqra. Ya, itu dibelah dadanya. Yang ketiganya adalah saat Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dicuci dengan air Zam-Zam, bejalanya wadahnya adalah bejana emas. Malaikat Jibril mencucinya langsung. Jangan bilang, Ustaz dijahit enggak. Ya, takut ada yang nanya, dijahit dokter itu Pak Ustaz. Ada orang sewa. Itu kekuasaan Allah. Dibelah dadanya, diisi nilai esensi keimanan yang kuat. Karena Nabi Muhammad akan dijadikan pemimpin umat akhir zaman yang sangat bertanggung jawab dalam kehidupan ini. Kedengar? Jadi bukan pemimpin yang biasa-biasa saja. Bukan nabi-nabi yang biasa, tapi nabi yang sangat luar biasa. Baru setelah itu ada al-syi'ati. Rasulullah mengimbangkan amanah sholat jumlahnya 50 waktu. 50 waktu pertama 9 kali balikan. Setiap di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Kata Musa, orang bertanya, Muhammad, sudahkah kau menerima perintah sholat? Sudah. Berapa? Dari 50 waktu dikurangin 10 lagi 40. 5 waktu 45 terus sampai 9 kali. Sampai terakhir yang ke-9 kali jumlahnya 5 waktu 17 rakaat. Bagaimana kalau 50 waktu rakaatnya berapa? Atau dari orang sewa 5 waktu bisa bergerak. Iya kan? Sholat subuh sunnah, asar sasar. Katanya kan ada senandungnya Bu. Ya, ada senandungnya. Ketika seseorang dia susah bangun sholat subuh. Sholat subuhnya kesiangan, sholat zuhurnya di perjalanan, sholat asarnya kerepotan, sholat maghribnya kelelahan, sholat isanya ada yang begitu, ada di mana ada. Sumen Ustaz, punten lelah, jerewong sepang kelapa belum si, lalu beboyok, lalu wentis, betis, lalu endas Pak Ustaz, anak sih kurang ajar, kurang asem, lalu kantong Pak Ustaz, atau kantong, awas ya, ibu-ibu kalau bilang sakit kantong, enggak boleh. Itu canda yang mengganggu esensi tauhid. Ya, berarti tidak benar tauhidnya. Itu kalau bicara canda urusan rezeki hati-hati. Sebab saya katakan Allah pun membagi rezeki dalam 3 tahapan. Ada orang yang punten uangnya sedikit, rezekinya sedikit. Ada orang yang punten uangnya banyak, rezekinya sedikit. Uangnya banyak, tapi rezekinya sedikit. Ada orang yang punten banyak uangnya, banyak rezekinya. Yang paling gak enak itu ya tadi nomor pertama, sedikit uangnya, sedikit rezekinya. Itu paling punten. Yang paling enak banyak uang, banyak rezeki. Saya mau tanya ke ibu-ibu, tolong dijawab.
Sebelum saya nerangin bab sholat, tata caranya. Bu, tolong dijawab. Ibu punya uang 100 juta, tapi sering ibu sakit-sakitan. Bapak-bapak diam. Belum suruh saya jawab. Saya nanya ibu-ibu dulu. Bu, tolong dijawab ya. Ibu punya duit 100 juta, tapi ibu sering sakit-sakitan. Dengan ibu punya uang 100.000, tapi ibu sehat terus, pilih mana? Hah? Bener Pak? 100.000 tapi sehat. Kalau saya enggak 100 juta tapi sehat, saya milih ini. Kan gak ada pilihannya Kiai. Artinya kita itu kalau pengen punya istilah Pak dosen, ekspektasi, mengharapkan segala sesuatu, pengharapan cita-cita itu selalu dalam keadaan baik. Makanya apa? Jangan menganggap remeh urusan rezeki. Bapak-bapak bisa melaksanakan sholat subuh bersama kaum Ustaz Roni, itu rizki. Tidak mudah orang bisa melaksanakan punten sholat subuh di musola. Bani Alham Abjad, tulisannya masjid. Makanya saya bilang masjid itu ditinggalkan. Ya, karena puntennya kalau dibilang masjid itu harus dipakai Jumatan. Awas, jangan main-main ya. Ada jami, ada gairu jami. Gairu jami itu bu, musola. Ya, masjid itu punten dipakai Jumatan, itu aja. Ya nanti kalau menang-menang itu musola aja tulisannya. Gak apa-apa ya, saya bukan komplain. Iya terus main komplain aja. Enggak gitu. Ini bab syariat. Sebab kalau kita mengatakan sesuatu yang salah, nanti kesananya juga tidak baik. Ya bu, buktinya apa? Sholat subuh cuma 5 orang. Malaikat itu pada senyum. Orang Kamilan, jumlah penduduknya banyak. RT-nya udah beberapa RT. RW-nya nggak ada, masih wajar kalau RW-nya nggak ada. Lurah aja nggak kenal sama orang Kamilan. Lurahnya kemana maksudnya? Gelap. Lurahnya siapa namanya? Iya, Kang RT aja nggak tahu namanya lurah. Mikir dulu, ketemu RT ya. Kenalan Kang RT ke sana ya. Makanya pentingnya di sini disebutkan sama Kang Ustaz Roni, kebersamaan. Bahasa Islamnya ukhuwah, Islam ukhuwah, persaudaraan. Jadi kalau tidak ada peristiwa perayaan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, susah masyarakat dikenalkan satu sama lain. Itu yang disebut adalah ta'arufan. Benar, kenalan. Istri bapak kenalan dengan istri bapak yang lain. Ya bapak kenalan dengan bapak yang lain. Bapak kenalan sama istrinya bapaknya yang lain. Boleh, kok kenal doang, kok tak boleh. Takutnya ditanyain, Pak, ini kan saya mau nanya, rumahnya Ustaz Roni yang mana ya? Oh Ustaz Roni yang imut-imut, yang jenggotnya keren, kayak boyband, lupa Ustaz. Bukan contoh. Orang mengenal gampang. Itulah fungsinya kebersamaan. Semuanya legalitasnya ada di sholat berjamaah. Bagaimana orang biar tidak sholat berjamaah tidak bakalan kenal satu sama lain. Sampai dahsyatnya baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa sholat bersama berjamaah, ganjarannya, thawabnya, pahalanya sangat mulia, sangat besar. Kalau Nabi SAW, Nabi Muhammad mengatakan, afdalus sholatil jamaati min sholatil fardhi sab'a wa isruna darajatan. Seutama-utamanya orang sholat berjamaah min sholatil fardhi, min huruf hopat. Menurut ilmu nahwu, ketika dihopatkan adalah jar majrur. Yang di sini min sholatil fardhi daripada sholat orang itu sendiri ya. Tahu sendiri? Jarang orang Serang BWK. Makmumnya siapa? Orang sholat, makmumnya siapa? Malaikat. Malaikat tahu kita sholat sendirian. Usolli hukumnya sun. Nih, saya udah mulai tata cara sholat bu. Usolli hukumnya sunnah, nggak perlu keras-keras.
kedengaran ke telinga sendiri, ke kuping dewek. Usalli fardal maghribi salah rakaatin mustaqbilal kiblati. Ya, pakai adaan. Adaan itu menunjukkan 5 waktu sholat wajib. Makanya kalau telat sholatnya jadi kodoan. Kodoan ini terbagi 2. Ada kodok paita, ada kodok istitabah. Kodok paita dibagi 2. Kiai bumpeng banyak-banyak. Ngajinya nggak ringan, ini mulai berat. Pinjem tongkat dia tak pentumin aja. Kurang nasi jamaah. Nih, faita ini terbagi 2. Ada faita bihudrin, ada faita bilahudrin. Bu, sholat kodok itu terbagi 2. Faitanya terbagi 2. Ya, yakni faita bihudrin, faita bilahudrin. Faita bihudrin, punten ya, dengar suara azan, tapi malas-malasan untuk datang ke musola atau ke masjid. Di sini yang suka azan sholat subuh saya tanya, punten. Ada yang suka azan sholat subuh di sini ada? Cung. Ada. Azan sholat subuh identik dicirikan dengan as-salatu khairun minan naum. Betul? 2 kali. As-salatu khairun minan naum. Ada nggak orang azan sambil bertakbir? Itu azan Ustaz lupa ya. Itu kira-kira yang dengar di mana? Siapa? Azannya dia mampu, tapi dia bukan bangun. Tidak selalu azan dulu. Nanti ada sholat subuh setengah 6 contoh. Ditunda pas bangun ibu jam 9 pagi. Kalau jam 9 pagi subuh, siang, apa dulu? Itu waktu duha. Orang sholat duha sudah lewat, ibu-ibu mau melaksanakan sholat subuh. Subuhnya malam tadi kesiangan. Saya mau tanya Pak Ustaz, di sini sholatnya pakai kunut? Halo, musola sini sholatnya pakai kunut tidak? Pakai. Saya terangin kunut dulu. Kunut itu ada di 2 macam. Pertama adalah mazhab Syafi'i.